Tugas kelompok metabolism, gizi makromineral, fosfor, anggota. Lagi pada ngapain nih? Ini lagi mau nge-review tentang fosfor. Oh iya, gabung dong. Ya sini. Nah iya, gimana nih? Nih, jadi fosfor itu mineral yang merupakan bagian dari setiap sel dalam tubuh, terutama dalam tulang dan gigi yang memberikan kekuatan pada jaringan. Nah, fosfor juga merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh. Sebanyak 80% fosfor itu terdapat di dalam tulang dan gigi. Nah, sekitar 10%-nya itu terdapat di dalam darah sama otot. Nah, kemudian 10%-nya itu tersebar luas di dalam tubuh kita. Nah, terus tadi itu dijelasin juga ya mengenai fungsi fosfor. Nah, yang aku ingat itu salah satu fungsi fosfor yaitu absorpsi dan transportasi zat gizi dalam bentuk fosfat. Nah, fosfor ini berperan sebagai alat angkut untuk membawa zat-zat gizi yang menyeberangi membran sel atau di dalam aliran darah. Nah, proses ini disebut volatilisasi. Terus, fungsi fosfor juga yaitu sebagai mengatur peralihan energi melalui proses fosforisasi. Fosfor mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalihan energi pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kemudian fosfor juga itu untuk mengatur keseimbangan asam basa. Nah, fosfat juga memegang peranan penting nih sebagai buffer untuk mencegah perubahan tingkat keasaman cairan tubuh. Ini terjadi karena kemampuan fosfor mengikat tambahan ion hidrogen. Nah, terus contoh-contoh makanan yang mengandung fosfor nih. Ada kacang kedelai. Nah, dalam 100 gram kacang kedelai mengandung 682 mg fosfor. Kemudian ada telur ayam. Nah, dalam 100 gram telur ayam mengandung 334 mg fosfor. Kemudian 100 gram daging ayam mengandung 200 mg fosfor. Kemudian dalam 100 gram daging sapi mengandung 300 mg fosfor. Kemudian 100 gram hati ayam mengandung 373 mg fosfor. Kemudian 100 gram ikan salmon mengandung 247 mg fosfor. Lalu ada juga ada kerang. Dalam 100 gram kerang mengandung 360 mg fosfor. Terus 100 gram kepiting mengandung 210 mg fosfor. Lalu 100 gram susu sapi mengandung 600 mg fosfor. Lalu ada 100 gram keju mengandung 125 mg fosfor. Nah, selanjutnya ada dari produk sayur sama buah nih. Yang pertama ada jambu mete. Dengan 100 gram jambu mete itu mengandung 195 mg fosfor. Terus di dalam kentang, dalam 100 gram kentang itu mengandung 130 mg fosfor. Dan di 100 gram buncis mengandung 204 mg fosfor. Nah, kalau metabolisnya gimana ya? Aku kurang paham. Sama nih, aku juga kurang paham tentang metabolisme fosfor. Nah, gini. Kalau untuk metabolisme fosfor ini, yang pertama, fosfor dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus. Nah, setelah itu, fosfor dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif dari vitamin D dan difusi pasif. Kemudian kadar fosfor dalam darah juga diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, dan jumlah yang dibebaskan serta disimpan dalam tulang. Nah, PTH juga di sini tuh menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal. Nah, selanjutnya kalsitonin juga meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Gimana nih, kalian paham nggak? Paham. Nah, untuk asupan fosfor hariannya seperti untuk ibu hamil, ibu menyusui, pasti kan butuh asupan ya. Ada yang masih ingat gak sih berapa asupan untuk kebutuhan setiap harinya? Nah, untuk asupan fosfor hariannya, untuk orang dewasa dan ibu hamil atau menyusui yaitu 700 mg per hari. Kemudian untuk bayi berkisar antara 100 sampai 200 mg per hari. Kemudian untuk anak usia 1 sampai 9 tahun 500 mg per hari. Dan untuk anak remaja usia 10 sampai 18 tahun 1200 mg per hari.
Mungkin membahas kekurangan sama kelebihan mengonsumsi fosfor ya. Jadi nih, kalau misalkan kekurangan fosfor maka akan menyebabkan proses remineralisasi dan demineralisasi. Terus kalau misalkan kelebihan fosfor maka akan mengganggu pertumbuhan pada organ lain. Jadi gitu. Ada yang mau bahas lain atau tanda-tanda defisiensi fosfor nggak? Aku aja. Nah, jadi tanda-tandanya seperti lemah tulang dan gigi, kemudian nyeri dan kaku sendi, kemudian kurang berenergi dan kurang nafsu makan. Oke, sekarang aku ya. Nah, di sini aku mau bahas interaksi fosfor dengan kalsium sama vitamin D. Nah, di vitamin D ini adalah salah satu vitamin yang mendukung kinerja fosfor, di mana vitamin D inilah yang membuat penyerapan ios fosfat di usus bisa berjalan dengan baik. Nggak hanya vitamin D sih, fosfor juga bekerja sama dengan baik dengan kalsium dalam membuat tulang lebih kuat. Cara kerja yang dilakukan keduanya pun unik loh, karena kadar keduanya tuh dipertahankan untuk tetap stabil dan seimbang. Hanya saja penyerapan kalsium ke dalam tubuh hanya perlu sedikit saja jika tubuh sudah memiliki cukup fosfor, dan begitu juga sebaliknya. Oh iya, mau bahas apa lagi ya? Kayaknya udah cukup ya, udah komplit juga tentang fosfor. Dari aku kayaknya udah cukup sih. Sama sih, dari aku juga udah cukup paham. Oke, kalau gitu mungkin sekian ya diskusi mengenai fosfor. Kalau udah komplit atau udah nggak ada yang mau ditambahin. Makasih ya. Oke, Ya, makasih makasih. semuanya.